semua, perkenalkan nama saya Margareta Chonvin, NIM 1596.2.R, semester 5A. Di sini saya akan melakukan praktek micro teaching dengan tema tradisi suci gereja sebagai sumber iman. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Baik, semuanya sehat, puji Tuhan. Sebelum memulai dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta kesediaan dari salah satu murid untuk memimpin kita di dalam doa. Hildegard, silakan. Terima kasih kepada Hildegard yang sudah memimpin kita di dalam doa. Sekarang Ibu akan absen untuk mengecek kehadiran kalian semua. Gertrudis Neno, Hildegard Stein, Ivonia Orianti Suarez, Yoneta Mutu, Anastasia Mayamota. Baik, jadi semuanya hadir hari ini. Jadi anak-anak, kegiatan pembelajaran kita hari ini, materi yang akan Ibu bawakan adalah tradisi suci gereja sebagai sumber iman. Sebelum memulai dengan materi, Ibu mau tanya dulu, siapa yang tahu apa itu tradisi suci gereja? Oke, Gertrudis silahkan menjawab. Ada lagi yang tahu apa itu tradisi suci gereja? Silahkan menjawab. Baik, jadi jawaban yang kalian berikan itu semuanya benar. Jadi tradisi artinya suatu kebiasaan atau kepercayaan yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Tidak hanya di lingkungan masyarakat, di dalam lingkungan gereja kita sebagai umat Katolik juga memiliki tradisi. Salah satu tradisi kita sebagai umat Katolik adalah setiap hari raya Jumat Agung, kita sebagai umat Katolik akan melakukan yang namanya kucuk salib. Itu juga termasuk dalam salah satu tradisi kita sebagai umat Katolik. Tidak hanya itu, pada hari raya Prapaskah, puasa dan pantang pun akan kita lakukan. Itu juga termasuk dalam tradisi kita sebagai umat Katolik. Jadi itu adalah tradisi kita sebagai umat Katolik. Selain itu, ada lagi yang tahu apa itu tradisi suci gereja? Oh, silahkan, berikan kesempatan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Jawaban yang diberikan itu adalah benar. Semua jawaban yang diberikan itu benar. Ibu akan memberikan sedikit penjelasan mengenai tradisi. Jadi, kata tradisi dalam bahasa Yunani yaitu paradosis, secara harafiah berarti sesuatu yang telah diserahkan, diteruskan dan diwariskan. Gereja senantiasa melestarikan dan meneruskan hidup, ajaran dan ibadatnya dari generasi ke generasi. Tradisi berarti penerusan atau pewarisan terus-menerus antara generasi ke generasi yang berikutnya. Pada intinya berkaitan dengan ajaran, hidup dan ibadat. Tradisi bukan sesuatu yang kolot atau ketinggalan zaman, melainkan sesuatu yang terjadi sekarang. Tradisi gereja juga diungkapkan dalam kitab suci, dalam syahadat, dalam liturgi dan dalam sakramen-sakramen gereja. Gereja awalnya mampu mengumpulkan tulisan-tulisan suci yang diakui sebagai iman para rasul oleh semua gereja ke dalam kanon kitab suci untuk membedakan ajaran-ajaran yang salah dari ajaran-ajaran yang asli dan mengembangkan syahadat dan pengakuan iman yang normatif. Jadi ini adalah sedikit penjelasan dari Ibu. Selain itu, siapa juga yang tahu
apa saja tradisi kita sebagai umat Katolik. Coba kalian sebutkan di luar yang tadi Ibu jelaskan. Tidak hanya pada perayaan Prapaskah dan perayaan Jumat Agung. Ada lagi beberapa tradisi yang perlu diketahui. Ada yang tahu apa saja tradisi-tradisi itu? Silahkan, Ivoni Orientis menjawab, silahkan. Baik, ada lagi yang mau menjawab? Mota, silahkan menjawab. Terima kasih kepada Ivonia dan Mota yang sudah menjawab. Jadi pada perayaan Natal, kita sebagai umat Katolik juga memiliki tradisi. Yang kita rayakan itu adalah pada perayaan malam Natal, Hari Raya Natal. Itu juga termasuk dalam tradisi kita sebagai umat Katolik. Jadi, tradisi gereja kita itu berkembang begitu luas dan tak akan pernah terhenti. Walaupun ada yang bersifat resmi, di dalam gereja kita juga dikenal tradisi gereja yang tidak resmi. Maksud dari tradisi yang tidak resmi ini sebenarnya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa kekayaan tradisi gereja kita ini begitu beragam dan sangat banyak. Kadang ada hal-hal yang belum bisa tertampung, tetapi perlu kita ketahui bahwa itu semua hidup dan berkembang. Tentu perkembangannya tidak jauh dari iman kepercayaan dan apa yang telah dibangun gereja dari masa ke masa. Tradisi gereja yang tidak resmi ini biasanya berkembang sesuai dengan budaya di mana jemaat atau umat itu tinggal. Maka walaupun sudah diteruskan, sering ada perkembangan yang disesuaikan dengan hidup dan konteks hidup jemaat. Kita saat ini bisa melihat ada berbagai macam tradisi yang ada di dalam gereja Katolik. Misalnya, Gua Natal, Siara, dan Devosi Gua Maria. Itu juga termasuk dalam tradisi kita sebagai umat Katolik. Dari penjelasan yang Ibu berikan, apakah kalian semua sudah mengerti? Jika kalian sudah mengerti, maka Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya akan Ibu kirim melalui via WA, akan dikirim melalui grup. Jadi tolong dikerjakan sehingga minggu depan dapat dikumpulkan. Sebelum menutup kegiatan kita hari ini, Ibu meminta kesediaan Yoneta Mutu untuk mengakhiri kegiatan kita ini dengan doa penutup. Kepada Yoneta, silakan. Terima kasih kepada Yoneta yang sudah memimpin kita dalam doa. Jadi pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Selamat siang dan sampai jumpa.